Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Baru-baru ini ada yang viral, yaitu agen asuransi berpenghasilan lebih dari 1 miliar per bulannya. Tentunya ini buat banyak sekali orang minder dan mungkin aja ada sebagian orang yang berpikir, apakah agen asuransi bisa benar-benar mendapatkan penghasilan tersebut? Di episode hari ini saya akan membagikan pengalaman saya dulu ketika jadi agen asuransi selama lebih dari 10 tahun. Tentunya bukan hanya itu saja. Saya akan bagikan juga gimana itu bisa terjadi, gimana cara mendapatkannya, tentunya apa saja risiko yang bisa kita hadapkan, dan tentunya yang tidak kalah penting apa yang kita harus lakukan untuk dapat menghadapi itu. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin, kadang-kadang hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita mulai dari episode hari ini. Tentunya sangat menarik ketika di awal videonya langsung dikatakan, wah penghasilannya 1 miliar per bulannya. Namun pertanyaan yang harusnya kita tanyakan lebih lanjut adalah, apakah benar kerjanya hanya sebagai agen asuransi saja? Ataukah jangan-jangan pekerjaannya lebih dari seorang agen asuransi? Tentunya sebagai orang yang sudah berpengalaman, sudah pernah lama di dunia asuransi, saya ngerti sekali. Untuk dapat 1 miliar per bulan itu nggak semudah seperti yang dikatakan. Nggak hanya sesimpel sebagai agen asuransi. Dalam konteks ini saya akan menjelaskan agen asuransi itu seperti apa, dan tentunya saya akan menjabarkan lebih jauh gimana dari agen asuransi yang katanya agen asuransi saja itu bisa mendapatkan 1 miliar. Dalam konteks videonya tentunya konteks agen asuransi ini menyesatkan. Loh, kok menyesatkan? Tentunya kalau misalnya kita katakan konteksnya hanya sebagai agen asuransi, maka kita harus jelaskan lebih jauh. Dalam hal ini tentunya kalau misalnya relasi kita konglomerat orang kaya banget, tentunya ini memungkinkan sekali. Karena untuk mendapatkan komisi sebanyak 1 miliar rupiah per bulannya, berarti rata-rata setiap bulannya juga kita harus punya premi dari nasabah kita sebanyak 4-5 miliar per setiap bulannya. Kalau kenalannya nggak konglomerat, gimana bisa dapat premi sebanyak itu? Kalau jualannya hanya ke orang-orang yang bayar premi 500.000 per bulannya, untuk dapat 1 miliar per bulan sih udah bisa dikatakan hampir nggak mungkin. Bahkan katakan kalau misalnya nih kita jualan produk dengan komisi paling tinggi, itu pun minimal preminya harus 3 miliar. Jadi bisa dikatakan ini agak sedikit mengada-ngada. Namun ternyata nih setelah saya ulik lebih dalam, ternyata salah satu orang yang mengatakan berpenghasilan 1 miliar itu bukan hanya sebagai agen asuransi. Namun yang dilakukan adalah mereka membangun agensi asuransi. Jadi punya banyak sekali pasukan agen-agennya. Ini tentu saja sangat memungkinkan. Dan tentunya saya akan jelaskan nih gimana agar membangun satu agensi ini bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 1 miliar per bulannya. Bukan rahasia umum lagi, kalau yang namanya sukses itu harus memiliki yang namanya konsistensi. Bahkan banyak yang mengatakan konsistensi adalah kunci. Tentunya di dunia asuransi ini juga berlaku. Namun bukan hanya itu saja. Ada satu lagi yaitu yang namanya duplikasi. Jadi bukan hanya konsisten, tapi juga kita menduplikasi membuat orang lain dapat bekerja seperti kita, sekonsisten kita. Maksudnya gimana nih? Saya coba kasih simulasinya nih. Jadi orang-orang yang biasanya bisa mencapai penghasilan 1 miliar per bulannya, ini adalah orang-orang yang memiliki rutinitas tertentu yang memang sudah mereka jalankan selama bertahun-tahun dan mereka berhasil melakukannya dan mengajarkannya kepada orang lain untuk mengikuti cara mereka. Ini nih saya kasih simulasinya dari pengalaman saya dulu. Jadi di simulasi ketika kita menjadi agen selalu ada simulasi seperti ini. Dalam 1 minggu kita bisa bekerja 5 hari, berarti ada 2 hari liburnya. Dari setiap hari kita bekerja, kita cari 2 orang untuk ketemu ngomong soal asuransi. Pada dasarnya ya jualan asuransi. Selama 1 minggu kita ketemu 10 orang. Dari 10 orang ini, kecil kemungkinan kita ketika di awal-awal kita langsung bisa jualan 10 polis. Tapi kalau misalnya nih, kalau kita ngomongnya benar, biasanya 3 akan tertarik dan ada 1 yang kemungkinan masuk.
Memang nih kelihatannya awalnya mudah, tapi tentunya yang namanya satu orang ini kadang-kadang nggak 10 jadinya 1. Kadang-kadang setelah 20 baru jadi 2. Tapi rata-ratanya memang tetap 1:10. Ini juga berlaku bukan hanya di asuransi aja. Ini berlaku di bisnis pada umumnya. Berlaku di jualan pada umumnya. Ya kecuali jualan-jualan yang biasa-biasa. Jualan bahan pokok sehari-hari. Tentunya di sini ada hal yang berbeda. Kalau kita jualan memang barang yang sudah dicari, tentunya keuntungannya akan sedikit. Kalau kita jualan barang-barang yang orang nggak cari, ini tentunya keuntungannya bisa lebih besar. Tentunya ini ada plus, ada minusnya, tapi kita nggak bahas di sesi hari ini. Kemudian dari satu orang yang beli tadi, mereka akan membeli polis sebesar 500.000 per bulannya. Jadi mereka bayar premi sebanyak 500.000. Dari premi tersebut, katakan kalau kita simulasikan dengan komisi yang paling besar, maka bisa dapatkan sebanyak 150.000 per polisnya. Maka kalau kita lakukan ini selama 1 tahun, maka komisi 1 tahun itu bisa menjadi 200-an juta. Dan kalau kita berhasil ajak 3 orang menjadi agen kita, dan kita berhasil menduplikasikan hal yang sama, maka ini kita bisa tingkatkan penghasilan kita. Tentunya prinsip yang sama juga terjadi. Untuk mendapatkan 3 orang agen yang bisa menduplikasi kita harus ajak 30 orang jadi agen dulu. Kemudian kita saring sisa 3 yang memang benar-benar bisa aktif seperti kita. Maka kalau berhasil kita duplikasi cara kita kepada orang-orang baru ini, kepada agen-agen kita ini, maka di tahun kedua penghasilan kita naik dari 200 juta menjadi 500 hingga 600 juta per tahunnya. Ingat dalam hal ini, konteks ini saya akan jelaskan semua penghasilan per tahunnya. Kemudian di tahun ketiga kita ngajak orang baru lagi, dan orang baru kita yang tadi di tahun kedua ngajak 3 orang baru lagi, dan ini tetap terduplikasi, maka penghasilan kita naik dari 500 hingga 600 juta tadi menjadi sekitar 1 hingga 1,2 miliaran. Di tahun keempat kalau kita berhasil duplikasi, maka bisa naik menjadi 2,5 hingga 3 miliaran. Kalau dilanjutkan lagi, setiap tahun kita tambahkan agen baru, kita buat agensi yang baru lagi, kita buka cabang yang baru lagi, maka penghasilan kita untuk dapat jadi 1 miliar per bulannya itu sangat memungkinkan sekali. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu kita harus nikmati prosesnya. Karena proses untuk mencapai ke level tersebut itu butuh waktu yang lama sekali. Mungkin 5, 6, 7, bahkan mungkin 10 tahun. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dari konten tersebut? Nah, ada beberapa hal yang mungkin Sobat Pintar bisa pertimbangkan ketika Sobat Pintar hendak berpikir menjadi agen asuransi. Ini tentunya dulunya saya nggak berpikir seperti itu. Namun untungnya saya diberikan sedikit pengalaman yang lebih sehingga akhirnya saya bisa memunculkan beberapa kesimpulan ini. Yang pertama tentunya kita harus tanyakan, apakah kita mau dibayar hanya beberapa tahun kemudian memberikan pelayanan kepada nasabah kita hingga pada dasarnya seumur hidupnya. Karena hal yang penting ketika kita menjadi agen adalah ketika nasabah membutuhkan kita, terutama pada saat terjadinya klaim, kita harus ada di sana. Baik kita masih menjadi agen ataupun enggak jadi agen lagi. Pertama, tanyakan kepada diri kita, apakah kita mau melakukan hal tersebut? Karena kadang-kadang ada komisi yang hanya dibayarkan 1 tahun, ada yang 3 tahun, namun ada juga yang dibayarkan kepada kita selama 20 tahun. Namun tentunya ada catatan di sini. Pada umumnya, untuk polis-polis yang membayarkan komisi yang lebih panjang, pada umumnya ini adalah polis-polis asuransi jiwa tradisional. Yang mana tentunya preminya nggak banyak dan komisinya tentunya agak kecil. Walaupun kadang-kadang secara persentase komisinya bisa lebih besar. Kalau memang kita memilih iya untuk menjalankan bisnis asuransi, pastikan kita benar-benar melakukannya sepenuh hati, benar-benar bertanggung jawab, dan pastikan kita nggak misrepresentasi kepada calon nasabah kita. Dan yang paling penting kita juga harus pikirkan secara jangka panjang. Kalau suatu saat nanti nih, misalnya kita tiba-tiba dipanggil Yang Maha Kuasa, dan kita nggak bisa menservis nasabah kita lagi. Gimana? Apakah kita ada rencana agar nasabah kita tetap ada yang melayani mereka? Karena yang namanya bisnis asuransi seperti yang saya ungkapkan tadi, bisnis yang seumur hidup. Kalau memang ini bukan pilihan kita, maka mungkin kita bisa mencari alternatif karir lainnya. Karena pada umumnya orang-orang yang misalnya berkuliah tinggi, mereka nggak akan memilih menjadi agen asuransi. Karena agen asuransi pada umumnya adalah karir ataupun profesi yang terakhir. Karena nggak ada pilihan lagi, maka agen asuransi dipilih.
Karena bisa aja kita memiliki ekspektasi yang lebih tinggi sehingga nggak ada profesi yang bisa membayar kita sesuai dengan ekspektasi kita. Maka bisa aja kita memilih agen asuransi. Lalu pertanyaan kedua, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau untuk membina agen baru untuk menjadi seperti kita? Kalau ya, silakan jalankan, silakan kembangkan, ingat konsistensi, dan yang paling penting nikmati prosesnya. Karena proses untuk membina agen itu bukanlah proses yang mudah. Proses membina agen adalah proses yang sangat sulit, namun tentunya ada hasilnya yang manis di belakangnya. Dan yang tidak kalah penting, untuk mencapai itu, maka kita harus mulai merencanakan rekrutmen. Mulai cari calon-calon agen baru kita, mulai cari teman-teman kita yang berpotensi untuk menjadi agen yang hebat pula. Karena kalau memang kita berhasil mencari orang-orang seperti itu, maka kita diberikan akselerasi ataupun diberikan percepatan untuk mencapai angka penghasilan yang kita impikan. Kalau memang kita tipe orang yang bekerja secara individu, tidak ingin membina orang lain, maka ada lebih baiknya ketika kita menjadi agen, kita mulai menyimpan penghasilan kita dan siap-siap untuk membuka usaha. Jadi yang paling penting adalah ada sistem untuk membuka usaha baru yang bisa memberikan kita penghasilan ketika suatu saat kita ingin pensiun nantinya. Karena yang paling penting ketika kita jadi agen asuransi, nggak ada nih yang namanya kata pensiun. Cek aja kalau misalnya kita kerja di dunia asuransi, banyak sekali agen-agen asuransi yang usianya sudah uzur. Usia 60, 70, bahkan mungkin yang usia 80 masih ada. Dan yang terakhir, tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita mau menjalankan bisnis ini selamanya? Apakah ini memang jalan keluar pensiun kita? Kalau memang iya, pastikan yang tadi saya sebutkan, yaitu kita sudah mempersiapkan kalau misalnya kita sudah dipanggil nantinya, ada yang mengurus nasabah kita. Kasihan dong ketika nanti mereka butuh bantuan untuk klaim, nggak ada yang ngebantuin mereka. Kalau memang tidak, ya udah cari kerjaan lain. Mungkin kerjaan jadi agen asuransi bukan pilihan yang tepat untuk kita. Lalu mungkin ada yang nanya, Chris, jadi salah nggak gue jadi agen? Jawabannya nggak ada salahnya. Jadi agen ini adalah pekerjaan yang baik. Dan terutama kalau misalnya kita ngajaknya orang-orang yang memang ekonomi menengah dan menengah ke bawah sedikit, ini menurut saya akan membantu keuangan mereka. Terutama karena keluarga mereka mungkin memang bukan dari keluarga yang berada, sehingga asuransi bisa aja membuat keuangan keluarga mereka menjadi lebih baik di masa mendatang nantinya. Namun perlu diingat, jadi agen itu bebannya tinggi dan tanggung jawabnya besar, sehingga dibutuhkan waktu, tenaga, dan energi untuk benar-benar menjalankan bisnis asuransi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena menjadi agen yang baik itu agak susah menurut saya. Namun di samping beban-beban yang tadi saya sebutkan tadi, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh bisnis asuransi. Tentunya saya bagikan berdasarkan pengalaman saya karena saya sudah pernah menjalankan bisnis ini cukup lama. Yang pertama tentunya kita bisa dapatkan materi. Materi ini tentunya dalam bentuk komisi, bonus, saham, jalan-jalan, hadiah, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Saya sendiri sudah pernah jalan-jalan dengan asuransi. Tentunya jalan-jalannya pastinya kita merasakan hal yang sedikit lebih berbeda. Karena kita jalan-jalannya dengan lebih ramai dan tentunya ada acara-acaranya. Yang kedua tentunya di dunia asuransi tidak heran kalau memang kita akan memiliki banyak sekali relasi. Relasi ini bisa datang dari nasabah kita, bisa datang dari teman-teman sejawat asuransi, ataupun mungkin ketika kita ikut pembelajaran dengan asuransi, kita bisa aja dapat teman baru di kota lain ataupun di negara-negara baru. Terutama kalau misalnya Sobat Pintar adalah tipe-tipe agen asuransi yang mencapai peringkat-peringkat tertentu, misalnya MDRT, COT, ataupun TOT. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, yaitu ketika kita masuk ke dunia asuransi, ada banyak sekali hal yang kita bisa pelajari. Tentunya salah satunya yang bisa Sobat Pintar lihat saat ini, yaitu public speaking saya terbilang cukup baik. Dan di dunia asuransi tentunya selain membangun relasi, selain kita bisa belajar banyak, selain kita bisa jago jualan, tentunya kita bisa belajar dari banyak sekali nasabah-nasabah kita, yang akhirnya memberikan kita manfaat yang lebih banyak. Tentunya sisi positif dari dunia asuransi ini banyak sekali. Maka menurut saya Sobat Pintar tinggal timbang-timbang sendiri. Kalau memang kita mau ambil positifnya saja ya silakan. Tapi kita harus pikirkan juga risikonya dan pikirkan cara exit kita gimana. Dalam hal ini saya sendiri sudah exit dari dunia asuransi, namun cara exit saya bisa saya katakan cukup mulus. Dalam hal ini ada yang membantu saya menjalankan semuanya
dan tentunya nasabah-nasabah saya masih saya urus hingga hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, untuk dapat 1 miliar per bulan di dunia asuransi itu sangat mungkin, tapi bukan menjadi agen asuransi. Yang benar adalah kita harus membangun bisnis asuransinya, harus melakukan perekrutan dan membangun agensinya. Kalau kita hanya jadi agen asuransi, jangan harap bisa dapat 1 miliar per bulan. Ini bisa saya katakan hanya segelintir orang yang bisa dapat penghasilan sebanyak itu. Kalau memang teman-teman kita artis-artis, konglomerat, ya ini bisa-bisa aja. Tapi kalau teman-teman kita yang orang-orang biasa-biasa aja kayak kita-kita ini, mungkin agak berat untuk dapat 1 miliar per bulan. Kemudian di dunia asuransi tentunya ada beberapa risiko dan tanggung jawab yang harus kita emban. Jadi kita harus pikirkan secara matang-matang sebelum kita benar-benar melangkahkan kaki kita ke dalam dunia asuransi ini. Karena memang menjadi agen ini adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab, penuh beban, dan tentunya membutuhkan waktu, energi, dan tenaga agar bisa menjalankannya dengan baik. Dan yang terakhir, bukan hanya hal-hal negatif dan risikonya saja yang harus kita pikirkan, namun tentunya ada beberapa reward yang bisa kita dapatkan, ada beberapa penghargaan yang bisa kita dapatkan. Misalnya seperti penghasilannya, materinya yang cukup oke. Kemudian kita bisa dapat relasi yang banyak. Dan yang tidak kalah penting, kita bisa belajar banyak sekali hal dan semuanya itu dibayar oleh perusahaannya. Jadi itu saja episode mengenai agen asuransi berpenghasilan 1 miliar. Sobat Pintar, pernah nggak lihat pekerjaan lain yang menghasilkan 1 miliar per bulan? Kalau pernah, tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.